Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah teori pengendalian saya yang akan membahas tentang proses pengendalian manajemen sektor publik. Perkenalkan, nama saya Maria Graciela Bettilman, NPM 22190013, kelas 5A, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Eva Manado. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi tercapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima motivasi agar orang-orang dalam organisasi berperilaku sesuai dengan organisasi. Yang keenam pengendalian dan 7 penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi formal dalam organisasi meliputi 1. Perumusan strategi atau strategy formulation, yang kedua perencanaan strategi atau strategi planning, yang ketiga penganggaran, yang keempat operasional atau pelaksanaan anggaran, dan yang kelima adalah evaluasi kinerja. Selain itu, saluran komunikasi dalam proses pengendalian manajemen sektor publik juga dilakukan melalui komunikasi informal yang dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Komunikasi formal yang pertama yaitu perumusan strategi atau strategi formulation adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top manajemen. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Analisis SWOT dikembangkan dengan menganalisis faktor-faktor yang ada di organisasi, yaitu faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi, dan juga memperhitungkan faktor-faktor eksternal berupa ancaman dan juga peluang. Proses perumusan strategi terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, pernyataan misi dan tujuan umum organisasi, yang kedua, analisis atau scanning lingkungan, yang ketiga, profil lingkungan, profil internal dan audit sumber daya, yang keempat, perumusan, evaluasi dan pemilihan strategi, yang kelima, implementasi dan pengendalian rencana strategi. Yang kedua, perencanaan strategi atau strategic planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik atau strategic planning. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan organisasi. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Manfaat perencanaan strategi bagi organisasi yaitu yang pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif, yang kedua sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya optimal, yaitu efektif dan efisien. Yang keempat, sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek. Yang kelima, sebagai sarana bagi manajemen
untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Yang keenam, sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Perencanaan strategi bukan merupakan hasil akhir yang final. Perencanaan strategi perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Tindakan-tindakan konkret tersebut seperti: 1. Struktur pendukung, baik secara manajerial maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga, kultur organisasi. Berikut yang ketiga, penganggaran. Apabila tahap perencanaan strategi telah selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan anggaran, di mana tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik ini merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta, di mana perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang berikut yang keempat adalah operasional atau pelaksanaan anggaran. Setelah tahap penganggaran telah selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan anggaran atau tahap operasional. Yang berikut yang kelima adalah penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja adalah tahap akhir dari proses pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward atau penghargaan dan juga punishment atau hukuman. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman ini digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Baik, inilah hasil presentasi dari tugas teori pengendalian saya tentang proses pengendalian manajemen sektor publik. Sekian dan terima kasih.